Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Malam ini kita insya Allah akan melanjutkan pelajaran kita bersama, yaitu ilmu nahu. Tidak bukan lagi dan tidak kemana-mana lagi, kitabnya yang bernama Is'afut Thalibin. Nah, ya. Santai-santai bawa broko dulu, jangan tapi abut, jangan terlalu kesah karena kita sudah broko ya. Hmm. Jadi apa namanya, kita bismillah dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah. Nah, jadi kita masuk sudah guys ya. Semangat ya guys ya ke topik pembicaraan ilmu nahu, yaitu yang pertama, yaitu yang dibahas adalah kalam. Kalam ya guys ya. Kalam. Wah, pajah rokok kita tutup lagi guys ya. Jadi di dalam kitab Is'afut Thalibin, awal-awal yang dibahas adalah kalam dan ilmu-ilmu yang lain juga. Di dalam kitab ilmu-ilmu nahwu yang lain membahas tentang kalam juga ya, awal-awal ya guys ya. Apa itu kalam? Bagaimanakah itu kalam? Apa itu kalam? Penasaran ya guys ya? Mari kita baca ya guys ya sambil ngerokok. Langsung aja kita baca ya guys ya. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wada'. Nah, kalam itu ialah lafaz yang tersusun yang memberi faedah dengan bahasa Arab. Nah, ya lo. Kalau di dalam ilmu mantik ini namanya al-lafzul murakkabul mufidu bil wada' ini ta'rif. Ta'rif kalam tersebut adalah mempunyai 4 syarat. Yang pertama adalah lafaz, yang kedua adalah murakkab, yang ketiga adalah mufid, yang keempat adalah wadha'. Nah, kalau di dalam pelajaran kuliahan ini namanya disebut dengan definisi. Definisi ilmu kalam itu 4 syarat, yaitu lafaz, murakkab, mufid, wadha'. Nah, ya kalau lafaz, mufid, lapas merokok mufid wabok. Nah, itu kalau di dalam ilmu kuliahan namanya itu definisi. Nah, mari kita lanjut. Kalam, tadi kan kalam tuh harus mempunyai 4 syarat, yaitu lafaz, murakkab, mufid, wabok. Nah, terus apa itu lafaz, apa itu murakkab, apa itu mufid, apa itu wadha'. Nah, kali ini kita pakai Mac sudah ya guys ya, demi kesuksesan ilmu agama ya guys ya. Pakai papan tulis sudah, nah siapa lagi ya lo kan. Nah ya guys, bisa kita lihat di belakang ini sudah saya bagikan. Kalam mempunyai 4 bagian atau mempunyai syaratnya 4. Kalau tidak sempurna syaratnya 4 ini, tidak bisa dinamakan kalam. Nah, dan juga masing-masing 4 ini mempunyai pahaman atau definisi atau ta'rif. Nah, langsung saja kita kalam. Syarat yang pertama adalah lafaz. Nah, apa itu lafaz? Lafaz adalah suara yang mengandung sebahagian daripada huruf-huruf hijaan. Tahu juga huruf-huruf hijaan yang di ikro tuh a, ba, ta, sa sampai ya. Nah, itu pak huruf hijaan. Kalau bingung apa itu huruf hijaan, iya lo memikirkan cintanya Jepang.
Kena dulu ya guys ya, mikirkan cinta dulu lah. Sekolah dulu tontonakan guys ya. Nah, kembali ke pembicaraan, lapas itu yaitu suara yang mengandung sebagian daripada huruf-huruf hijaan. Misalnya adalah Zaidun. Nah, contohnya wantar aja, Zaidun. Zai. Adakah dari huruf hijaan? Ada, iya loh. Ya, tentunya pasti ada. Del maginnya, iya loh. Nah, jadi Zaidun ini dibagi-bagi Zaya Del sebagian daripada kalimat Zaidun tuh sebagian daripada hurufnya adalah termasuk daripada huruf hijaan. Nah, itu pang lapas sudah aman ya lo kalau. Terus lagi ya lo. Bisa juga contohnya yang lain. Rijalun bisa juga, kitabun bisa juga. Ya jangan Zaidun terus lah. Bisa berpikir seorangnya ya lo. Terus lagi. Syarat kalam yang kedua adalah murokab. Murokab adalah tersusun dua kalimat atau lebih. Misalnya yang nyaman-nyamannya Zaidun Qaimun. Nah, tersusun dua kalimat atau lebih. Misalnya Zaidun. Zaidun kan satu kalimat sudah ya lo. Qaimun satu kalimat digabungkan berubah menjadi dua kalimat, bukan berubah menjadi Poranges atau Ultraman atau Songgokong, bukan itu ya guys. Kita ini membicarakan ilmu nahu. Nah, Zaidun satu kalimat, Qaimun satu kalimat digabungkan menjadi dua kalimat. Nah, tercukupkanlah sudah itu definisi murakab. Nah, syarat yang ketiga kalam adalah mufid. Apa itu mufid? Nah, ini update tulisannya sudah ya guys ya. Kemudian kita baca ya lo. Mufid, diri sendiri paham dan orang lain paham. Ini siapa tuh? Siapa aja bukan pian dah. Mikirakannya dulu ya lo. Jadi kayak ini. Jadi seperti ini pahamannya. Diri sendiri yang mengucapkan paham apa yang diucapkannya, dan orang yang kita hendak bicarakan atau orang yang ajak kita ngobrol itu paham juga isi kandungan pembicaraan kita. Contoh kayak ini lah. Contoh seperti ini. Ulun Nasai berbicara dengan Baihaqi. Zaidun Qaimun, kata saya. Oh iya aja Baihaqi. Nah kan ulun Nasai paham Zaidun Qaimun itu adalah isi maksudnya adalah Zaid berdiri, sedangkan Baihaqi paham juga Zaid itu berdiri. Nah itu pahaman mufid tuh, diri sendiri paham dan orang lain paham. Ini kada seorang diri sendiri aja kada paham, apalagi orang lain. Contoh kayak ini. Nah kan Nasai nggak paham, bagaimana lagi Baihaqi? Pahaman mufid adalah diri sendiri paham dan orang lain yang paham. Gitu ya guys ya. Terus lagi. Wadha', syarat kalam yang keempat adalah wadha'. Nah, wadha'. Kalau wadha' ini definisi takrifnya atau pahamannya dengan bahasa Arab atau dengan dikehendaki mengucapkannya. Nah, ya lo itu nyaman ya, paham ya gue ini kada bisa dijelaskan lagi sudah. Dengan bahasa Arab satu atau dengan dikehendaki mengucapkannya. Nah, Zaidun Qaimun. Nah, kehendak kita lo mengucapkannya dengan berbahasa Arab lagi. Nah, nyaman benar ya lo. Selesai sudah. Nah, lihat ya guys ya, lihat. Syarat kalam adalah 4. Lafaz, pertama lafaz, yang kedua murokab, yang ketiga mufid, yang keempat wadha'. Nah, ini lihat akan dulu tulisannya ya lo. Nah. Jadi guys ya, kalam ini mempunyai 4 syarat. Yang pertama adalah lafaz, yang kedua adalah apa itu yang kedua? Murakab, yang ketiga adalah mufid, yang keempat wadha'. Nah, ya guys ya, terus lagi kita terus.
Terus santai dulu, santai. Kemana lu, kemana? Nah, taruh dulu kita. Mana anu spidol tadi nih, layau. Nah, pakai spidol dulu kita ya guys ya, pakai spidol. Spidol. Nah, dan kemudian apa namanya, setiap kehidupan itu memerlukan eh, apa, aturan sebagaimana kalam. Nah, kalam itu mempunyai 4 syarat, kan: lapas, murakab, mufid, wadok. Dan juga kehidupan itu mempunyai aturan. Jangan sesuka hati melakukan apapun. Kehidupan ini kan didasarkan dengan hukum agama, maka jangan sekali-kali kita apa namanya jangan sekali-kali kita apa yang dilarang oleh agama kita lakukan ya guys ya. Nah, sebagaimana kalam mempunyai 4 syarat, begitu juga kehidupan kita itu mempunyai aturan. Nah, kayak itu ya guys ya. Mudah-mudahan yang ulun sampaikan, yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang yang lain ila yaumil qiyamah. Nah, jadi kita menuntut ilmu tuh sampai kiamat, Bang. Jadi kiamat tuh terbagi menjadi 2, ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Nah, jadi kiamat kubro tuh yaitu kiamat yang sebenar-benarnya. Sedangkan kiamat sugro ya mati kita tuh. Makanya menuntut ilmu adalah ila yaumil qiyamah. Nah, ini aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.